gede-gede. O Ema Maria, Ema Ata budi bikin, budi melana sama wai matan pito bahau. O Ina Santa, akal sare helon selang lema liogere. Kami ribun pulo silau onorgole, kami tonga onga man onga kemrele mon moe Ema Maria. Kami ratu lema pitana norgue, kami lugu sayo man matikan sare-sare, kami letak neten narun pape mon Ema Maria. Mohulan terdemu jaga anam kami pilo tanah mon lau atas tanah rantau. Imate koda doa kami mai tutu teti Allah roa ulang mete kirim kami mai mari teti Yesus anakmu. O Ema Maria matan moi susah pulo nai tobang tiwan muan pai. O Ema Ata Santa, mosulan lile, paya lema na uele di luahaka. Makan di bawah hala, menu di sebaturan, tobetekan di kapuka-puka sama di kelangat langu, meletoe di sama tapukian. O Ina Ata Santa, matikan sare, mete mai lile, di susah. Naro hai doang paya maru hai lela. Jika meletak berkat Allah nain tina pore-pore ditantali kami nein kami non rezeki ai beto diolah di loina dihare dengan nawan dinaro puhung ke koreo buang dinaro bakal ikat. Nonaan doang kami keliki no pelati. Nen kami keletan belum mapukan omairan letan olite jeru no baki telah mawai. Di angin medon teti serang teti koran teti lepat teti batang teti ao teti rerek di momar an teti. Warat datang lali sinapukan Jawa wakon, lali Jawa korokuma wakon ang lali, momar ang lali. Ngun madon, non datang lau timu lau kupang, lau oyo golotoa, lau wai palengat, momar ang lau. Maro pana akena tuen, kali akena balik. Si kami melangkai, no di melang, senaten kai, no di senaten. Kami panah di todok hala, gawe di walet hala. Hoke di hala, hape di hala, moken take, ngoren take. Bikin di take, rangakan di take. Di panah kai, muda panah. Di beto kai, muda beto. Panah kami ente peloeng, gawe kami ente peleletan. Eke na ulo, kali ke kelopo, lop doro-doro, tu bolawatan, krema, levar, ile. Amin. Terima
Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini bersama Maria kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang begitu besar dari Allah yang Ia curahkan kepada kita melalui Maria yang menampakkan diri di sebuah kota kecil di Portugal. Dalam kebahagiaan ini, Penginjil Yohanes dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang bagaimana para murid berbahagia karena mereka bisa mengetahui siapa itu Yesus. Dalam pergumulan hidup mereka, saat ada bersama Yesus, mereka belum yakin dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup di tengah-tengah mereka dan sedang bersama dengan mereka, yang kemudian akan menderita sengsara, wafat, dan dibangkitkan. Puji Tuhan dengan nada yang meriah, puji Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita puji Allah dengan tarian meriah, puji Raja surga dan dunia. Kemuliaan-Nya tak terhingga sampai ke atas dunia. Luhurkan Allah Maha Besar. Agungkan nama Tuhan, sembahlah perkasa sepanjang masa. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami pun belum pernah mendengar bahwa adanya Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh
dan bernubuat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Alleluia, 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Pada sore hari ini kita mengenang kembali peristiwa 107 tahun yang lalu di Fatima, di mana tepat pada Minggu tanggal 13 Mei 1917 di sebuah desa terpencil di Serra do Aire di Portugal, 3 orang anak kecil Maria menampakkan diri kepada mereka. Karena melihat begitu tulus hati anak kecil ketiga anak tadi, maka Tuhan menampakkan diri melalui Maria untuk menyampaikan pesan kepada kita semua, terlebih kepada para pemimpin dan penguasa di Portugal kala itu, dan juga para pemimpin gereja dan juga umat Allah,
serta seluruh umat dunia yang sedang berperang saat itu. Dan dalam peristiwa penampakan itu ada beberapa pesan dari Bunda Maria sebagai bahan permenungan kita. Yang pertama, perlu melakukan pertobatan. Bertobat. Selama ini yang tidak pernah ke gereja setiap hari Minggu, baik ibadat maupun ekaristi. Karena kita orang Katolik, bukan orang Islam, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Kita orang Katolik. Maka hari Minggu itulah hari Tuhan. Islam punya hari Jumat, mereka ke masjid untuk sholat. Kita punya hari Minggu. Jadi lepaskan segala sesuatu di rumah, siap diri. Ketika lonceng bunyi, maka Tuhan panggil kita untuk ke gereja. Dan kedua, berdoa rosario, seperti yang saya omong tadi. Maka bukan hanya di bulan Maria dan Oktober, tapi setiap hari. Baik secara pribadi dan keluarga, KBG. Bila perlu setiap minggu, dalam KBG 1 kali 2 berdoa rosario di KBG. Yang berikut, kita juga mengajak orang untuk berdoa rosario. Jadi jangan hanya kita yang berdoa, tapi juga mengajak dalam rumah. Kalau setiap hari istri dan anak saya yang jalan, mama dan anak saya, maka ajak doa suami. Mari kita berdoa rosario sama-sama. Supaya karya Tuhan itu kepada semua orang. Supaya semua orang mengalami karya kasih Tuhan itu, bukan hanya kita sendiri. Kita terima lalu mewartakan itu kepada orang lain. Dan semoga peristiwa hari ini dalam memperingati 107 tahun yang lalu dalam penampakan Maria Rosario di Fatima, mari kita bersama Maria di bulan Maria ini dan juga di hari-hari hidup kita dalam doa bersama Maria, kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh karya kita, seluruh keluarga, kampung halaman, stasiun dan KBG kita dalam tangan Tuhan, agar Ia senantiasa menyertai kita, membimbing dan menjaga kita, sehingga kita hidup dalam kerukunan dan kedamaian, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga kita senantiasa mendekatkan diri dengannya melalui Maria dan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Untuk gereja. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci darimu, mendorong umat manusia mencintai dan menjadi pelopor dalam pertobatan. Marilah kita mohon. Untuk pemimpin gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh, agar selalu dengan gembira menjalankan tugas pengembalaan umat-Mu di tengah perkembangan zaman yang semakin penuh dengan tantangan. Marilah kita mohon. Untuk umat di stasi Santa Maria Fatima II. Ya Bapa, limpahi rahmat dan berkat-Mu atas kami di stasi ini, agar disembuhkan dari segala perpecahan, perselisihan yang menyebabkan keretakan di antara kami. Marilah kita mohon. Bagi umat stasi Niwak yang berada di tanah rantau, semoga dilimpahi kesehatan dan rezeki yang secukupnya. Marilah kita mohon. Bagi umat stasi Niwak yang telah meninggal dunia, ya Bapa, berikanlah istirahat kekal kepada seluruh umat stasi Niwak yang telah meninggal dunia, dan semoga mereka menjadi pendoa bagi kami yang bersiara di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam perayaan ini kita juga berdoa bersama
anak Lambertus Labahali yang merayakan ulang tahun yang ke-15, dan juga seorang mama yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka di hari-hari hidup mereka selanjutnya. Bumi terbentang keagungan Tuhan Maha Segala, berhambur kemurahan serta berlimpah. Ini adalah rezeki bagi kita di stasi ini. Rasa tak mesti terungkap dan sajak tak harus tulis. Untuk sekian kebaikan Tuhan, nyala persembahan kita dari segala hal yang kurang sebagai lambang hati hamba hina yang bersimpah pasrah berharap kemurahan Tuhan. Persembahan tak lagi indah jika hadir dari congkaknya hati. Untuk itu, dengan jiwa serendah sembah raga, mari kita haturkan persembahan diiringi sembahan. Ya Bapa di dalam surga, persembahan kami haturkan. Hasil karya tangan kami di hadapan altar-Mu. Ya Bapa dalam surga, persembahan kami haturkan. Hasil karya tangan kami di hadapan altar-Mu. Ya Bapa dalam surga, persembahan kami haturkan. Hasil karya tangan kami di hadapan altar-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguruskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawakan kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Salam Ratu Surgawi, salam Bunda berbelas kasih, bintang samudra matahari yang dihanyutkan gelora badan. Rawan murni Bunda tersuci, tunjuk wajahmu, sayangi kami. Perawan murni yang murah dan penuh cinta, doakanlah kami semua yang memuji kesucianmu. Oh Bunda, doakanlah kami selalu. Dan juga sangat berbahagia untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini. Yang berikut, terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, ajudan, pemazmur, letris, dan juga anggota KOR, dirijen dan organis. Tepuk tangan untuk KOR dulu. Terima kasih banyak karena telah merayakan perayaan pada sore malam hari ini dengan pengorbanan dan juga segala perjuangan dalam latihan dan juga dalam segala keterlibatan mulai dari pembukaan hingga pada kesempatan hari ini. Itu saja, mari kita berdiri untuk mohon berkat. Semoga kita sekalian, keluarga kita, KBG, stasi, dan juga kampung ini, serta seluruh niat baik kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus untuk mengamalkan kebaikan di tengah dunia.